Selamat datang di Biro Pesona Indah. Sebelumnya udah pernah ke sini? Belum pernah. Oh, kalau belum pernah silakan isi registrasi nama dan tanda tangannya di sini ya. Belum di sini. Iya. Tanda tangan. Ya, sudah tangan. Oke. Kalau sudah silakan duduk di ruang tunggu dulu, nanti saya panggil. Nurlita Apriani SP. Ayo. Oke, bisa perkenalkan diri adek? Nama saya Nurlita Apriani SP. Jadi nama adek Nurlita ya? Ya. Oke. Apakah adek di sini masih bersekolah? Masih. Oh, terus berapa? Sekarang saya ada kelas 12 SMA sih. Oke. Jadi di sini adek datang atas keinginan sendiri atau rekomendasi dari orang lain. Jadi saya ketemu guru BK tuh di sekolah, lalu beliau yang merekomendasikan saya ke sini gitu. Oke. Jadi direkomendasikan oleh guru BK yang ada di sekolah ya. Oke. Bagaimana perasaan adek saat ini? Baik. Jadi apakah adek bisa menceritakan apa yang sedang dialami? Jadi belakangan ini nih saya kayak susah fokus buat belajar sih Bu. Kayak ada aja gitu pikiran yang mengganggu. Atau kadang-kadang ya cuma ngelamun aja gitu sih. Jadi nggak fokus buat dengerin penjelasan guru di kelas gitu. Tidak fokus dalam belajar gitu ya. Jadi apakah ada yang menyebabkan adik tidak fokus dalam belajar hingga adik bisa saya nggak mikirin itu sih, kayak memang belakangan ini agak susah fokus itu sih. Oke, memang tidak ada mikirin tapi tidak fokus gitu ya sekarang. Oke, apakah adik ada perasaan takut atau cemas saat mendengar penjelasan dari ada sih, karena kan apa ya, saya kan udah kelas 12 tuh kan, jadi harus memangnya giat belajar gitu. Jadi kayak kalau saya nggak paham materinya memang nggak takut nanti berpengaruh juga ke nilai. Nah sekarang kan jadi nilai saya juga anjlok gitu ya, apalagi kelas 12 itu buat persiapan buat kuliah lagi gitu sih. Okay. Apakah yang ada rasakan ini sudah lama? Saya nggak ngitung sih ya kapan itunya gitu, tapi kalau akhir-akhir ini tuh kayak makin sering aja gitu sih. Saat adik berangkat sekolah apakah dalam kondisi sehat? Sehat iya, cuman kadang kayak kurang tidur sih ya. Oh, kurang tidur ya. Jadi kalau jika adik dalam tidak kondisi sehat, apakah adik sering terganggu dalam pembelajaran? Memang kondisinya nggak sehat sih, memang mengganggu ya. Kayak apalagi tambah kalau saya sekarang ini kan susah fokus gitu ya, makin nggak masuk semuanya materi yang dijelaskan sama guru gitu. Jadi ini tinggal ya. Jadi apa sih yang membuat adik sulit dalam memahami belajar? Ya sesuai yang saya bilang tadi sih, kayak susah fokus gitu. Bagaimana sikap adik jika tidak tertarik dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru? Apa yang adik lakukan? Kalau menurut saya ya mau kita tertarik atau enggak ya tetap harus belajar sih, karena memang ya tugas saya ya memang belajar sama sekolah gitu. Tapi dulu sih biasanya saya kayak menggambar atau melukis gitu buat healing saya. Cuman ayah saya nggak suka, jadi dia ngelarang saya buat itu.
Oke. Dalam pembelajaran tadi, apakah adik sering merasa bosan, merasa lelah? Bosan sih ya, bosan, tapi emang gimana lagi, kan memang tugasnya siswa yang kayak gitu. Ngilangin bosannya saya itu melukis, tapi sekarang nggak bisa lagi. Kalau orang tua adik pernah nggak menanyakan bagaimana nilai di sekolah? Selalu ayah tanyain sih, ayah kan punya kontak wali kelas, jadi dia tahu kapan ada ulangan, ujian gitu. Nanti dia tanya gimana nilai ulangan ini gitu. Lalu kalau sebaliknya jika nilai adik tinggi, apa sih tanggapan dari orang tua? Tentunya senang sih ayah ya, cuman karena ayah tuh sibuk, dia jarang di rumah gitu loh. Jadi palingan cuman transfer uang buat saya jajan gitu. Tapi kalau biasanya ayah ada di rumah sih, ya pasti saya diajak main keluar sih, kayak jalan atau makan di luar atau nonton gitu di bioskop. Tapi itu jarang. Kemudian apakah orang tua adik atau ayah tadi tahu permasalahan adik yang di sekolah itu sulit fokus dalam belajar? Tahu sih, kan memang nampak ya dari nilai saya yang anjlok gitu. Jadi ayah nyuruh saya ngadap guru BK gitu. Lalu ya guru BK nyaranin di sini. Jadi permasalahan adik di sini sulit fokus dalam belajar, dan di sini adik juga sudah paham masalah yang sedang dialami. Terus apakah ada masih mengganjal atau masalah yang belum disampaikan? Kayaknya udah sih Bu, udah cukup. Sudah ya. Baiklah, akan saya tutup sesi wawancara ini. Saya akan koordinasikan dulu ke konselornya. Kamu bisa turun di bawah Ibu Dai. Terima kasih. Permisi Pak. Yes. Jadi tadi ada konseling, dia datang. Di sini dia ada permasalahan dalam belajar, yaitu sulit fokus dalam belajar. Kemudian ada tuntutan dari ayahnya untuk menyuruh dia terus untuk belajar. Nah, ini adalah hasil observasi dari saya sebab akan sendiri. Observasinya ya? Iya. Masalah anak ini sulit fokus dalam belajar. Oke, baik, silakan. Terima kasih Pak. Yes. Baik, apa betul ini adik Nolita? Iya betul. Boleh tolong disebutkan permasalahan apa yang dirasakan? Tadi ada bilang sih ada masalah fokus dalam belajar gitu, sama itu tuntutan juga sih dari ayah tuh nggak kayak, saya rasa nggak sejalan kadang sama ayah gitu. Ayah nggak pernah nanya apa yang saya mau gitu. Baik, di sini kita akan melaksanakan terapi menggunakan metode dengan kursi kosong. Nah, baik, silakan kita menemui kursi kosong tersebut. Jadi di sini saya akan minta adik untuk mengkarakterkan dua orang atau dua kepribadian yang berbeda, yaitu diri adik sendiri dan diri ayah adik, yang dalam hal ini memiliki konflik ayah dengan adik. Bisa disampaikan secara singkat apa pikiran yang mengganggu atau permasalahan yang adik alami belakangan ini?
Masalahnya sih apa ya, ayah tuh terlalu memaksakan kehendak dia gitu, nggak pernah nanya apa yang saya suka atau apa yang saya mau itu sih. Lalu kayak jadi itu ngebuat saya agak apa ya, pelampiasan saya sih, jadi saya kecewa sama ayah apa itu, jadi mungkin itu yang menyebabkan saya susah fokus gitu pas belajar. Kemarin juga ayah tuh apa ya, ketahuan saya melukis tuh, lalu dia buang lukisan saya sama alat lukis saya gitu sih. Jadi saya mungkin kecewa di situ. Jadi di sini adik tidak bisa melakukan hobi adik karena dilarang oleh ayah. Jadi sarana adik untuk melepas jenuh atau willing itu sudah tidak ada lagi, sehingga mempengaruhi dan sulit fokus untuk belajar. Iya. Kalau boleh tahu, ketika ayah melarang untuk melukis, apa yang ayah lakukan atau apa yang ayah katakan? Apa ya, memang ayah tuh nggak suka ya pas dengan hobi saya itu gitu, kayak dia bilang tuh kalau melukis tuh nggak ada masa depannya gitu, nggak bisa ngasih makan gitu loh. Jadi fokus aja sama apa yang ayah suruh gitu, soalnya itu udah pasti masa depannya gitu. Jadi di sini masalahnya ayah adik tidak pernah memahami keinginan adik atau bahkan menentang keinginan adik sendiri ya. Dan terburuknya ayah adik membuang alat-alat atau bahkan hobi adik tidak disenangi oleh ayah, betul kan? Sehingga adik kehilangan tempat untuk melepaskan rasa jenuh yang adik rasakan. Oke, di sini kita akan melakukan terapi ke psikosol, di mana adik akan memerankan diri adik dan akan memerankan ayah adik. Baik, sebelumnya silakan ambil posisi duduk yang ternyaman. Silakan pejamkan mata, ikuti instruksi yang saya katakan. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan, tarik nafasnya, ya hembuskan pelan-pelan. Silahkan buka matanya. Jadi adik akan memerankan diri adik sendiri ketika duduk kursi sebelah sini. Lalu adik akan pindah ke kursi depan sini yang akan memerankan sosok ayah. Apakah mengerti? Nah, sekarang saya akan meminta adik untuk memutar kembali ingatan tentang yang adik alami selama ini, sehingga adik bisa mengatakan bahwa adik sedang berkonflik dengan ayah adik. Baik, saya ingin adik menunjukkan secara detail persisnya seperti apa kata-kata atau gestur tubuh yang ayah sampaikan pada adik, sehingga adik merasa ayah menentang keinginan adik maupun hobi ini. Baik, silahkan pindah ke kursi sebelah sini untuk memerankan atau melakukan gestur yang disampaikan oleh ayah. Baik, di posisi ini adik melihat adik sendiri dan sekarang adik berperan menjadi ayah. Oke, sudah. Ingat lagi bagaimana gestur ayah atau gestur ibu ayah melakukan atau menyampaikan kepada adik sendiri. Silahkan. Kami tuh ya dari anak tuh kok susah banget tentang nilainya tuh cuma minta aku itu belajar nilai kamu tuh harus bagus gitu. Apa susahnya nurutin kata ayah? Ini pakai segala melukis, menggambar dan kayak gitu. Kamu jadi apa nanti? Seniman. Seniman tuh gak ada masa depannya. Mau makan apa kamu nanti?
ayah sudah mempersiapkan semuanya tuh dengan matang supaya kamu di masa depan itu punya kehidupan yang baru. Itu sabar menurut kata ayah. Ya sudah. Biasanya kaya dan Baik, silakan pindah ke kursi depan kita Najib. Dan sekarang jawablah ucapan ayah adik ini tadi sebagai diri adik sendiri. Silakan. ya aku paham kalau ayah itu ini semua terbaik buat aku paham kok niat ayah kayak gitu. Tapi aku tuh pengen juga punya uang buat aku tuh nyaman gitu ya. Ayah nggak pernah nanyain apa yang aku suka, ayah nggak pernah nanyain apa yang aku mau. Dan sekarang ayah kayak nggak ngizinin aku buat melukis lagi. Aku mau lampiasin jenuh aku kemana lagi ya. Aku juga capek kalau dipaksa belajar terus. Silakan pindah lagi. Oke, Anda sudah menyampaikan isi hati ya. Sekarang apa jawaban Anda? Ya, ayah ngelakuin ini nih yang buat kebaikan kamu nak. Kamu kan paham kita pernah itu susah. Kita pernah gak punya uang sama sekali. Tuh loh, ayah sudah susah payah tapi bisnis sendiri. Kamu ingatkan di mana waktu bunda meninggal karena kita tak punya uang buat kembali dia. Ingatkah kamu? Ayah susah payah waktu bisnis ini. Ayah mau kamu lanjutinnya. Kalau kamu mau jadi seniman, buat apa? Gak ada masa depannya. Mau makan apa kamu nanti? Kalau kamu sakit, gak ada uang buat pengobatan. Dan baik, silakan pindah ke kursi paling maju. Baik, setelah mendengar ucapan tadi, apa yang adik lakukan setelah mendengar itu? Yang pertama sih saya nangis ya. Terus saya jawab ayah kalau saya paham kok yang ayah maksudkan itu memang baik buat saya. Dan saya nggak akan pernah lupa betapa susahnya hidup kami dulu. Tapi aku di sini cuma minta gitu buat ayah itu paham sama aku, kasih aku kesempatan juga buat aku melepaskan jenuh aku. Aku paham kok mana yang prioritas kayak belajar, mana yang hanya untuk sekedar hobi gitu. Tapi kenapa ya susah banget buat paham? Silahkan dijawab. Dan kenapa Anda menentang keinginan Anda sehingga dirinya merasa kehilangan tempat yang terpilih? Apakah Anda tahu kalau anak Anda suka melukis? Apakah Anda tahu melukis adalah suatu healing bagi anak Anda? Saya nggak tahu sih. Memang dia sejak kecil itu akak berbakat untuk menggambar. Saya lihat sekali gimana sekali dia memberikan hasil gambarnya kepada bundanya. Tapi sekali lagi saya itu cuma pengen dia terbaik buat dia. Kalau Bang Lukis itu mau jadi ke depannya dia nggak ada masa depannya. Saya cuma mau dia punya uang buat makan. Jika dia sakit dia punya uang buat obat. Itu aja sih yang saya mau. Mungkin saya lihat saya dengan siapa masakan dulu ya. Jadi saya baik kalau ternyata emang disitulah letak kesenangannya. Dengan saya mengalami yang melukis, kepingin saya udah kayak uang kesenangan atau gunanya buat dia itu kan keadaan. Tapi satu sisi memang saya hanya ini yang terbaik. Dan silakan tindak proses kalian. Tadi ayah adik sudah mengatakan alasannya menentang hobi adik, dan juga ayah keras selama ini ke adik itu ada alasannya. Bisa adik melalui Ayah itu cuma lawyer terbaik buat saya. Saya paham. Kayak ayah cuma mau saya nggak mau lagi ngedongin kejadian kayak di masa lalu gitu, kayak susahnya hidup kami gitu. Saya juga paham. Mungkin karena saya juga egois ya.
Jadi kayak saya kecewa, marah apa sama ayah karena membuang lukisan saya. Jadi saya akan melampiaskannya dengan susah fokus belajar gitu. Jadi memang keinginan ayah saya yang nilai saya bagus itu kayak saya abaikan. Baik, apa yang ingin Adik sampaikan pada ayah? Ayah, aku cuman pengen ayah ngasih kesempatan atau ruang buat aku melepaskan jenuh. Aku juga pengen ayah tuh nanya apa sih yang aku suka gitu tuh, bukan hanya sekedar memaksakan keinginan ayah. Tentu aku paham kalau memang yang ayah mau itu yang terbaik juga buat aku, paham banget kok. Sekarang apakah Adik mau sesuatu atau insight dari terapi kosong ini sudah memahami mengapa ayah keras adalah Adik? Iya kan. Apa Adik bisa menerima alasan tersebut? Insya Allah saya akan berusaha menerimanya sih. Apakah Adik sayang dengan ayah terlepas dari caranya yang mungkin terlihat keras? Sayang sekali. Lalu apakah Adik bisa introspeksi diri terkait sulitnya untuk fokus ketika Adik sedang belajar? Kayak introspeksinya itu mungkin karena saya juga egois ya, kayak menyalahkan semuanya ke ayah saya gitu. Kalau kayak membuang lukisan saya, lalu lukisan saya gitu, jadi itu bentuk saya marah gitu. Sehingga saya itu melampiaskannya dengan gak fokus belajar apa gitu sih. Mungkin saya akan berusaha berdamai dan menerima itu. Mungkin saya akan membicarakannya baik-baik dengan ayah nanti terkait hobi saya, apakah boleh saya lakukan. Oke, terima kasih. Jadi kedua orang yang Adik rasa berkonflik sudah menyampaikan isi hati masing-masing, dan Adik bisa berjanji untuk mengatasi masalah Adik terkait masalah fokus dalam belajar. Ya, seperti itu. Baik, kita akan melakukan relaksasi lagi. Silakan ambil posisi ternyaman, lalu ikuti instruksi apa yang saya sampaikan. Silakan pejamkan matanya, lalu tarik nafasnya, hembuskan, tarik lagi nafasnya, hembuskan, tarik lagi nafasnya, hembuskan. Itu kawan tanya. Jadi di sini Adik sudah paham bahwa yang ayah lakukan adalah buat Adik sendiri, buat kebaikan Adik sendiri, karena Adik tadi sudah mengatakan untuk mulai berdamai dengan diri sendiri. Adik mulai memaafkan ayah dan juga membicarakan masalah ini dengan ayah tadi. Baik, semoga dengan terapi ini Adik cepat bisa menyelesaikan masalah konflik dengan ayah, serta bisa menyelesaikan masalah sulit untuk fokus belajar, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, sekian saja sesi terapi ini. Terima kasih kepada Adik yang telah bersedia untuk menjalani hingga selesai.